Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Senang sekali Bu Eni bisa berjumpa kembali dengan kalian. Kali ini Bu Eni masih membersamai kalian belajar dari rumah dengan pelajaran bahasa yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anakku, sesuai janjinya Bu Eni, kalau kemarin kita sudah mengetahui apa itu ciri berita, kemudian apa itu unsur-unsur berita, hari ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan untuk teks berita. Kita simak bersama-sama. Nah, apa saja struktur teks berita anak-anakku? Seperti teks-teks yang lain ketika kalian mempelajarinya di kelas 7, di kelas 8 untuk teks yang pertama adalah teks berita. Pasti di setiap teks itu ada strukturnya. Untuk berita, strukturnya apa saja ya? Nih, kita lihat anak-anakku. Yang pertama ada judul, kemudian yang kedua ada teras berita atau lead, ini biasa disebut dengan kepala berita, kemudian ada tubuh berita atau bodinya, kemudian ada kaki atau ekor berita. Nah, bagaimana? Kita lihat satu persatu anak-anakku. Kita lihat ini. Nah, sekarang ini apa itu judul? Judul itu menjadi nama atau titel berita. Biasanya di judul ini anak-anakku dibuat menarik agar pembaca itu terangsang atau termotivasi untuk mengikuti isi beritanya. Nah, dari judulnya ini biasanya sudah tersirat atau bahkan tersurat apa nanti peristiwa atau kegiatan atau hal apa yang akan menjadi bahan berita atau isi beritanya. Ini namanya judul. Kemudian di teras berita ini biasa disebut juga dengan lead atau disebut juga kepala berita. Kepala berita ini merupakan bagian yang paling penting dalam berita yang merupakan rangkuman isi berita. Anak-anakku, di teras ini atau di teras berita ini biasanya paling tidak memuat unsur 5W1 hanya itu ada apa, siapa, kapan, dan di mana. Minimal memuat itu. Jadi karena menjadi bagian yang paling penting di dalam teks berita. Kemudian kita lihat anak-anakku, kalau maaf, nih. Kemudian di tubuh berita ini anak-anakku. Nah, di tubuh berita ini nanti akan menjadi bagian yang penting. Kalau di teras berita ini adalah bagian yang paling penting, ini bagian yang paling penting. Sedangkan nanti di tubuh berita itu berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Kalau di dalam unsur-unsur berita biasanya how dan why, bagaimana dan mengapa itu ada di tubuh berita. Jadi ini menjadi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Sedangkan di kaki atau ekor berita ini hanya berupa informasi tambahan. Jadi kalau dilihat jenisnya ini menjadi bagian yang paling penting, kemudian ini menjadi bagian yang penting, sedangkan ekor berita ini menjadi bagian yang kurang penting. Artinya seandainya ekor berita ini tidak ada atau kaki berita ini tidak ada, itu juga boleh. Lah, kalaupun ada, ini hanya untuk menguatkan apa yang dijelaskan di dalam. Jadi ini menguatkan apa yang dijelaskan di ini, di kepala atau di tubuh berita. Itu anak-anakku. Jadi ini adalah struktur dari berita. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini. Nah, anak-anakku, kalau kalian melihat ini contoh dari teks berita ini, kita akan temukan ini struktur teks beritanya. Tadi judul itu menjadi nama, berarti otomatis ini yang menjadi judul berita, yang menjadi judul beritanya, anak-anakku. Kemudian di
teras beritanya atau kepala berita, kepala itu biasanya memang di atas anak-anak. Jadi kadang untuk niteni istilahnya itu kepala berita itu pasti yang letaknya ada di atas. Ini di paragraf ke-1 ini menjadi teras berita. Ini jadi ada kegiatannya apa, ini pasti disebutkan di teras berita. Sedangkan mengapa dan bagaimana pasti akan ada di tubuh berita, ada di paragraf 2 dan 3. Nih anak-anakku. Sedangkan bagian terakhir ini anak-anakku, ini menjadi ekor berita. Bisa dilihat, mereka sangat luar biasa dan saya bangga dengan tim bla 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 bla. Tutor Purwadi. Nah, penuturan Purwadi ini hanya untuk menguatkan yang ada di sini, dan di sini. Jadi hanya sebagai penjelas informasi. Seandainya ini ditiadakan pun, ini misalnya tidak ada, maka informasi yang ada di paragraf 1 atau di teras berita dan di tubuh berita itu sudah merupakan informasi yang lengkap apa yang diberitakan di dalam teks berita itu. Itu anak-anakku. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ciri kebahasaan teks berita. Struktur berita kita sudah selesai. Sekarang kita mempelajari ciri kebahasaan teks berita. Apa saja toh yang menjadi ciri atau kaidah kebahasaan di dalam teks berita? Kita lihat ada nih, kemudian ada kata baku, ada kalimat langsung, ada kata kerja mental, kemudian ada konjungsi temporal, dan ada keterangan waktu dan tempat. Apa saja yang dimaksud dari masing-masing ini? Ya, penjelasannya ini berikut ini. Kita lihat dulu satu persatu anak-anakku. Nah, kita bahas untuk yang kata baku. Kata baku itu mesti harus bermakna denotasi, bermakna yang sebenarnya sesuai dengan KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa teks berita harus menggunakan kata baku? Karena teks berita ini bukan karya fiksi, termasuknya non-fiksi, maka harus menggunakan makna denotasi dan katanya harus kata yang baku. Ini anak-anakku. Kemudian kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan secara langsung. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang isinya menirukan ucapan orang lain. Ucapannya siapa ditulis persis. Biasanya di dalam berita itu kan ada narasumber. Kadang-kadang diperlukan informasi dari narasumber. Lah, apa yang diucapkan oleh narasumber itu ditulis persis dengan apa yang beliau ucapkan. Ini namanya adalah kalimat langsung atau bentuk tuturan langsung. Itu anak-anakku. Dan biasanya kalimat langsung itu nanti ada ciri. Nanti kita bahas. Kemudian di kata kerja mental ini kata kerja hasil pemikiran atau merupakan respon terhadap suatu tindakan. Jadi ada contohnya berpikir, merasa, menganalisis, berkesimpulan, berpendapat, itu termasuk contoh kata kerja mental. Sedangkan konjungsi temporal, ingat anak-anakku, konjungsi temporal di dalam teks berita itu kan ada unsur kapan dan di mana. Kapan dan di mana. Berarti kalau kapan itu kaitannya dengan waktu, kalau di mana itu kaitannya dengan tempat. Maka pasti di dalam teks berita itu menggunakan konjungsi temporal. Ini yang menyatakan urutan waktu atau sama saja dengan kronologis. Nih anak-anakku, jadi sama saja dengan kronologis. Jadi ada kemudian, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, sebelumnya, setelah itu termasuk contoh konjungsi temporal atau yang menyatakan kronologis atau urutan waktu. Nah,
itu berarti tidak lepas juga kalau ada konjungsi temporal tadi, ada unsur when dan where, pasti akan ada keterangan waktu itu when, keterangan tempat itu where, unsur itu. Nah, pasti nanti akan menggunakan keterangan waktu. Di dalam berita pasti disebutkan tanggal, bulan, dan seterusnya, tempat kejadiannya di mana, kapan kejadiannya. Ini pasti akan menyangkut masalah waktu. Itu adalah ciri kebahasaan dalam teks berita. Kita lihat sekarang contohnya, anak-anakku. Nih. Nah, ini contoh yang kata baku. Hanya sebagian. Yang sering kita ini anak-anak bingung, Bu, Februari itu yang benar P atau F toh, Bu? Oh, ternyata F, anak-anakku. Kemudian November bukan P, yang betul adalah V. Ini yang baku. Nah, yang sering juga kita salah, ini Jumat. Pasti kalian sering menggunakan tanda ini. Padahal yang betul Jumat itu penulisannya biasa seperti ini. Nah, ini yang baku, ini yang tidak baku. Ini contoh penggunaan kata baku. Kemudian kita lihat yang sekarang kalimat langsung. Ini anak-anak, kalimat langsung tadi Bu Eni menjelaskan bahwa itu adalah yang menirukan ucapan orang lain. Kalau dalam berita biasanya ucapan narasumber, ucapan saksi, ataupun siapa yang terlibat di dalam berita. Nah, cirinya kalimat langsung itu pasti ada ini anak-anak. Diawali dengan tanda petik buka dan diakhiri dengan petik tutup. Kemudian ini misalnya kata ibu, ini bentuk tuturannya siapa yang menuturkan. Artinya yang ditulis di sini ini adalah betul-betul ucapan Ibu Riyanti Prameswari. Jadi apa ucapan beliau ditulis sama persis, tandanya dengan petik buka dan diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan petik tutup. Itu ciri kalimat langsung, selalu ada tanda itu. Nah, ini kemudian di bagian berikutnya, ini ada konjungsi tadi anak-anak. Terakhir kan tadi ada konjungsi, kemudian ada yang menyatakan urutan waktu tadi temporal atau juga apa itu tadi kronologis, contohnya ini. Kemudian di dalam penggunaan kalimatnya ada ini anak-anakku, bisa dilihat ini para siswa berkumpul di halaman sekolah, kemudian ini merupakan konjungsi tempora. Kemudian di halaman sekolah ini menyatakan keterangan tempat. Di halaman sekolah menyatakan keterangan tempat, ini konjungsi tempora. Nah, itu anak-anakku pembelajaran kita mengenai kaidah atau struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Nih. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, bagaimana kalau langkah-langkah menulis sebuah teks berita? Langkah-langkah menulis sebuah teks berita, tentunya anak-anakku, pertama tentukan dulu peristiwa yang akan ditulis menjadi bahan berita itu apa. Cari yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, yang up to date, yang kekinian. Karena salah satu ciri berita adalah harus aktual, artinya terkini, up to date, terbaru. Ini jadi masih hangat dibicarakan. Kemudian tentukan unsur-unsur beritanya. Unsur-unsurnya kemarin yang ada 5W plus 1H atau yang disebut juga dengan adik Simba. Nah, ditentukan apa peristiwanya, kapan kejadiannya, di mana, kemudian siapa yang terlibat, mengapa itu terjadi, dan bagaimana proses kejadiannya. Itu namanya unsur beritanya. Setelah itu, untuk menguatkan isi berita kalian, bisa kalian mencari narasumber yang sesuai, yang kompeten dengan apa yang akan kalian beritakan. Tuh, jadi kalau misalnya peristiwa tentang meletusnya Gunung Merapi, kalian bisa, yang ahlinya siapa, narasumber tentang kenapa gunung itu meletus, bisa kalian jadikan narasumber. Kemudian lakukan wawancara. Setelah kencan, lakukan wawancara. Setelah itu baru ditulis berita tadi dari apa yang kamu ketahui dan unsur-unsurnya. Berita tadi
dari apa yang kamu ketahui dan unsur-unsurnya kemudian ditulis. Setelah itu biasa kalau sudah selesai disunting. Disunting itu bukan berarti dipinang anak-anakku. Disunting itu artinya diedit, mana yang masih salah ejaannya, mana kalimatnya yang belum efektif dibuat menjadi efektif. Sudahkah kalimat kalian itu komunikatif? Itu namanya disunting. Nah, itu anak-anakku pembelajaran kita untuk hari ini. Sekarang terakhir pasti ini ada terima kasih dari Bu Eni. Itu penjelasan Bu Eni mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita dan bagaimana cara menulis berita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Seandainya belum paham nanti bisa ditanyakan langsung pada Bu Eni. Kalian kan punya kontaknya Bu Eni. Terima kasih anak-anakku. Tetap selalu diakhiri dengan sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.